Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Marisa dengan NIM 1905110188. Berasal dari BK Angkatan 2019, FKIP Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan konselor. Yang pertama ada client acceptance atau penerimaan klien. Yang kedua merespon konseli. Dan yang ketiga keterampilan bertanya dengan bahasa yang terbuka dan tertutup. Nah, menyambut klien itu, konselor harus menerima klien secara apa adanya, tidak membedakan klien baik dari latar belakangnya, status sosialnya, maupun pendidikan yang ditempuh dari konseli tersebut. Nah, apa saja sih hal yang harus dilakukan konselor dalam menerima klien? Pertama, yaitu ada kesegaran di dalam menyambut klien. Maksudnya apa? Jadi maksudnya di sini adalah konselor di saat menerima konsel itu hendaklah menunjukkan wajah yang ceria dan tidak ketus, serta berpenampilan yang menarik dan tidak acak-acakan. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana kesegaran dalam menyambut klien. Nah, jadi di sini kita harus menampilkan atau menunjukkan mimik wajah yang ceria, contohnya seperti ini. Bapak, Ibu, silahkan masuk Bu, selamat datang. Nah, yang kedua yaitu ada mengucapkan salam, di mana maksudnya di sini di saat baru saja kita berhadapan dengan konseli, konselor bisa mengucapkan salam kepada konseli tersebut. Berjabat tangan ini bisa dijadikan sebagai bentuk sambutan yang bersahabat kepada klien saat kita baru bertemu kepada konseli untuk melakukan proses konseling. Baik, yang keempat yaitu ada mempersilahkan klien duduk. Jadi saat konseli atau klien kita baru tiba di dalam ruangan, kita bisa menunjukkan sikap penerimaan kita yaitu dengan mempersilahkan klien duduk. Nah, contohnya seperti ini. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kelima yaitu ada menciptakan suasana yang hangat dan juga ramah. Jadi, konselor di saat ingin melakukan proses konseling hendaklah menciptakan suasana yang ramah kepada konseli. Misalnya itu dengan menunjukkan sikap basa-basi kepada konseli. Contohnya itu dengan menanyakan hal-hal kecil atau hal-hal simpel kepada klien. Nah, contohnya seperti ini. Saat konseli misalnya sudah kita persilahkan duduk, kita pertama itu menanyakan kayak Bapak, Ibu dari mana? Misalnya seperti itu. Atau bisa dengan Bapak atau Ibu datang kemari dengan siapa? Diantar siapa? Hal yang keenam yaitu ada menyebut nama klien. Nah, menyebut nama klien ini dilakukan jika konselor dengan konseli itu sudah saling mengenal. Atau misalnya belum saling mengenal atau baru pertama kali ketemu, seorang konselor itu bisa menanyakan terlebih dahulu nama konselinya. Misalnya, baik Ibu, mohon maaf sebelumnya, bolehkah saya tahu nama Ibu siapa? Ketujuh yaitu memperkenalkan nama konselor. Nah, ternyata selain konselor yang harus mengetahui nama kliennya, seorang klien juga harus mengetahui nama konselornya. Jadi, di sini dalam proses konseling, konselor bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada konselinya. Contohnya seperti ini. Baik Bapak atau baik Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Marisa selaku konselor. Di sini saya yang akan bertugas untuk membantu Bapak atau Ibu untuk menyelesaikan masalah Bapak atau Ibu ke depannya, membicarakan hal-hal yang menarik. Nah, jadi hal-hal yang menarik ini merupakan hal yang sempat ditangkap dari pertemuan yang singkat tersebut. Contohnya seperti ini. Wah Bapak, saya tadi melihat Bapak diantar oleh dua anak cewek. Apakah anak cewek itu kembar ya Pak? Anak Bapak kembar ya Pak? Baik, langsung saja kita masuk kepada keterampilan merespon konseli. Keterampilan dasar untuk merespon konseli ini sangat penting dalam sebuah proses konseling karena respon konselor itu memungkinkan konseli untuk melakukan eksplorasi terhadap kedudukannya dan hubungannya terhadap dunia. Untuk itu, konselor di sini dituntut untuk bisa mendengarkan pernyataan konseli secara baik-baik. Nah, merespon di sini berarti kita memasuki dunia konseli dan mengkomunikasikannya kepada konseli tentang apa yang konselor dengar. Nah, ternyata dalam proses konseling ada terdapat 3 macam cara merespon konseli. Yang pertama adalah keterampilan merespon isi, di mana respon konselor terhadap ekspresi konseli yang pertama itu adalah responnya terhadap isi pernyataan dari konseli tersebut. Contohnya seperti ini, misalnya Anda mengatakan bahwa Anda memiliki masalah dengan keluarga Anda, sehingga Anda jadi jarang mengikuti latihan untuk olimpiade, dan pada akhirnya Anda tidak lulus di dalam olimpiade yang Anda ikuti.
Nah, selanjutnya keterampilan yang kedua yaitu ada keterampilan merespon perasaan, di mana keterampilan merespon perasaan ini adalah keterampilan yang paling penting dalam memberi bantuan karena merefleksi pengalaman tentang diri klien terhadap dunia mereka. Contohnya di sini adalah misalnya konselor itu menceritakan perasaannya yang sedang menderita dan ia merasa murung karena hubungan dengan teman-teman tidak baik-baik saja. Nah, dan ia juga merasa kacau. Jadi jika konselor berada di posisi konselor tersebut, konselor mungkin merasa sangat sedih juga. Jadi setelah konselor ini mendengarkan pernyataan-pernyataan dari konselor dengan cermat, maka konselor itu hendaknya mengajukan pertanyaan empati di dalam dirinya sendiri. Lalu kita bertanya lagi kepada diri kita seperti ini. Contohnya, bagaimana perasaan saya jika saya menjadi dia? Kita pasti akan menjawab sedih. Saya akan merasa sedih jika saya berada di posisi konselor tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu keterampilan merespon arti. Respon terhadap isi dan perasaan saja ternyata belum cukup. Jadi respon konselor di sini harus dilengkapi dengan respon arti, yaitu kombinasi antara respon isi dan juga respon perasaan. Jadi respon isi di sini digunakan untuk membuat perasaan yang menjadi berarti. Contohnya seperti ini kombinasinya. Nah, misalnya seperti ini di dalam respon isi tadi, konselor itu merasa ia memiliki masalah dengan keluarganya sehingga ia jarang mengikuti latihan olimpiade dan ia tidak lulus dalam olimpiade tersebut karena jarang latihan. Selanjutnya di dalam respon perasaan, ia pastinya sangat merasa sedih dan jika konselor di dalam posisi konselor tersebut juga pasti akan merasa sedih. Kemudian dalam respon arti di sini yaitu konselor dapat memberikan bantuan sesuai dengan respon arti dan juga respon isi dari permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Ini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan konselor untuk mengungkapkan pertanyaan yang terbuka maupun pertanyaan tertutup. Nah, baik, langsung saja. Jadi, keterampilan bertanya itu sangat dibutuhkan oleh konselor untuk mengeksplorasi atau mengungkapkan lebih dalam lagi permasalahan yang dialami oleh konselor, di mana konselor itu dapat membantu konselor untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap kondisi permasalahan yang sedang dihadapinya dengan cara yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat kepada konselor atau klien kita. Nah, jadi jenis pertanyaan di sini ada dua macam, yaitu ada pertanyaan yang tertutup dan juga ada pertanyaan yang terbuka. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini adalah pertanyaan yang mengarah pada jawaban secara spesifik. Sering bisa juga dikatakan bahwa pertanyaan tertutup ini adalah dengan yang jawabannya singkat, seperti iya atau tidak. Pertanyaan tertutup cenderung memberikan informasi yang singkat atau dangkal dari seorang klien. Nah, jadi pertanyaan ini lebih menekankan pada isi pembicaraan daripada memperhatikan ekspresi ataupun perasaan dari konselor tersebut. Kemudian, perasaan tertutup ini seringkali juga dibutuhkan di dalam komunikasi di dalam konseling, terutama untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan, atau memperjelas sesuatu, dan juga untuk menghentikan pembicaraan konselor jika konselor itu sudah menyimpang terlalu jauh. Jadi pertanyaan tertutup ini sering didahului dengan pertanyaan seperti apa, apakah, kapan, seperti misalnya apa pekerjaan Anda. Nah, seperti itu. Kemudian kapan Anda merasakan kehilangan teman Anda, dan bisa juga dengan pertanyaan seperti ini, apakah Anda sangat marah saat dikecewakan oleh teman Anda. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam beberapa kata saja. Kalau pertanyaan tertutup tadi kan bisa dijawab dengan beberapa kata seperti iya ataupun tidak. Nah, jadi kalau di sini jawabannya itu lebih panjang. Jadi di sini konselor didorong untuk berbicara dan memberikan informasi yang maksimal. Jadi pertanyaan terbuka ini adalah untuk mendorong konselor itu bisa mengekspresikan atau mengeksplorasi perasaan dari klien itu jadi lebih dalam lagi, karena di sini konselor dapat memberikan jawaban secara luas dan juga secara terbuka. Nah, kemudian pertanyaan terbuka ini
dapat membantu konseli mengungkapkan permasalahan dan juga perasaan yang dialaminya, sehingga konseli dapat memperoleh pemahaman diri itu secara lebih baik lagi. Nah, selanjutnya pertanyaan terbuka ini sering dimulai dengan apa, bagaimana, mengapa, atau bisa. Nah, contohnya itu seperti apa yang ingin kita bicarakan saat ini, bagaimana perasaan Anda setelah ditinggalkan oleh teman terdekat Anda, atau bisakah Anda bercerita lebih banyak tentang keterlibatan Anda di dalam suatu masalah yang sedang Anda alami. Nah, kemudian pertanyaan terbuka ini secara alami akan mendorong konseli untuk berbicara hal-hal yang menarik dan bermakna bagi dirinya sendiri, termasuk di dalamnya hal-hal yang mengganjal yang menjadi penyebab masalah yang ada di dalam dirinya.